di seberang sana, ingin rasaku menyentuh dirimu. Ku ingin lebih dekat denganmu, agar aku bisa menatap matamu. Andai kau datang kemari menghampiri, tapi itu hanyalah harapan. Hai kau yang ada di seberang sana, ingin rasaku menyanyikan lagu cinta, agar kau tahu aku di sini, ingin kau di sampingku. Keren, ada lama masih Dandi dan Agus ya. Baik, kita masih di Yuana Live, perayaan Saraswati dan potret pendidikan masa kini adalah topik kita pada sore hari ini di Yuana Live. Silakan para Yuana yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894841. Jadi kalau kita berbicara tentang tradisi ini ya, di masing-masing tempat pasti berbeda-beda ketika merayakan Hari Raya Saraswati. Kalau di rumah saya sendiri ya, ketika bangun pagi, mandi, sudah bersih, kemudian ngampilin buku seperti Hendra ya. Nah, ngaturin Banten Saraswati ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sarana, Banten Saraswati beda dengan Banten-Banten yang lainnya, Bliadi? Sangat berbeda. Jadi pada waktu perayaan Saraswati itu memang kita buku-buku itu memang dikumpulkan. Kalau ada lontar-lontar yang mungkin peninggalan griya atau peninggalan leluhur pengelisir dulu dikumpulkan di satu. Nah, setelah itu kemudian kita Banten Saraswati Margiang. Jadi kalau Margiang Banten Saraswati tidak punya mangku, tidak punya apa-apa, sendiri pun tidak apa-apa. Jadi karena itu adalah kita merasa bersyukur kepada Tuhan, kepada Saraswati atas ilmu yang telah kita berikan ini. Jadi kita doakan, sederhana sekali doanya, kalau memang tidak hafal mantranya, ya cukup Gayatri Mantra bisa. Baik. Setelah itu bisa juga berjapa Om Saraswati Nama Swaha 9 kali atau berapapun. Jadi dengan keyakinan bahwa dengan mengucapkan mantra itu datang beliau dan hadir pada kita. Setelah itu mau dilebar hari itu juga boleh, besoknya tapi lebih baik dilebar hari itu saja. Dan kemudian dibuka Banten Saraswatinya, di sana ada bentuk cacalan berbentuk cecak itu bisa langsung dimakan sebagai simbolisasi bahwa Dewi Saraswati sudah memberikan anugerah kepada kita. Karena makna simbol cecak itu kan adalah sama, kalau dicari aksara sucinya itu adalah aksara Tuhan gitu. Jadi kalau huruf se ditambah belum ada aksara sucinya, dia se biasa. Tapi ketika ada tanda sucinya Ardhanari Cari, kemudian Windu dan Nada, disadukan se menjadi ini menjadi sang. Jadi kata cecak ini adalah simbol sebagai yang widiwasa sebetulnya. Baik. Jadi itu penguatnya. Jadi se tambah cecak itu sang, inilah pengetahuan Tuhan di dalam diri kita. Baik. Kita sudah terhubung dengan Pak Wayan Niki di Denpasar. Sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Wayan. Niki tiang taken, indek perayaan Saraswati yang identik dengan persembahyaan kepada Dewi Saraswati terhadap ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, yang kedua, mitos perayaan Saraswati itu benar nggak tidak boleh membaca buku atau menghapus aksara? Nah, bagaimana tanggapannya? Apakah ada sastranya tersebut?
yang menjelaskan. Sukses Pak Wayan di Denpasar, singkat saja. Ini pertanyaan saya nih sebenarnya ya. Ada mitos yang mengatakan tidak boleh membaca, tidak boleh menghapus seperti itu. Nah, implementasi perayaan Hari Saraswati kan tadi sudah disampaikan dalam dunia pendidikan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana beliau? Jadi seharusnya ketika dalam sehari-hari juga ketika kita ingin membaca buku, jadi ucapkan Om Abhidhammastu Namasidam sebagai halangan, Om Saraswati Namaswaha. Jadi itu salah satu bentuk kunci bahwa kita akan membuka sekarang buku pengetahuan itu, jadi dibaca-baca. Satu cara untuk biar kita mengetahui bagaimana sih cara membaca kitab suci ini penting. Baik. Jadi kalau membaca kitab suci itu adalah kita ambil misalnya bagaimana kita berdoa Om Abhidhammastu Namasidam, kemudian kita Om Saraswati Nama. Misalnya kita punya masalah kehidupan, hutang dan sebagainya, kita mohon kita buka pintu gini, kitab sucinya buka, apa yang ada di dalam teks itu itulah dibaca. Itu sabda Tuhan sebenarnya di sana. Jadi masalah-masalah kehidupan kita sudah dijawab ketika kita membuka lembar kitab suci itu. Baik, sebelum jawab pertanyaan berikutnya, kita sudah tersambung dengan Bapak Komang Tulis nih di Kolaka, Sulawesi ya. Om Swastiastu, selamat sore Pak Komang. Halo, selamat sore. Swastiastu. Swastiastu? Durus Pak Komang Tulis di Kolaka. Pak Wayan Tulis niki saking Pak Wayan Tulis. Durus Pak. Durus Pak Wayan. Semua dia niki. Terima kasih bahwa narasumber niki yang saya lihat gelarnya S2. Kebetulan yang di perantauan niki Sumbawa. Sangat harus sekali dengan ilmu-ilmu regis untuk Hindu. Durus. Yang saya tanyakan bahwa secara sejarah Hindu ini berasal dari India, bahkan kedatangannya pun dari abad sekian, bahwa datangnya dari Gujarat, Hindia. Nah, yang jadi masalah, apakah iya di India, di pusat agama Hindu itu sama perayaan Saraswati dengan kita? Ini yang saya pertanyaan. Kalau memang tidak sama, mengapa harus demikian sementara kita pusatnya berasal dari India? Baik. Nah, secara bentuk dan perayaannya otomatis kita akui sudah sama secara hari raya. Namun secara bentuknya itu di Bali ini diribetkan dengan bebantonan. Sementara di India kalau kita lihat ya biasa-biasa saja. Nah, kemudian tambahan yang kedua, mohon kebetulan ini S2, saya sukses sekali. Nah, masalah kita ini sangat tentang kitab Hindu katanya Weda, kemudian kita harus mempunyai yang namanya kalau di Bali berbeda. Kalau kitab yang diakui sekarang itu kan kadang-kadang kita tanya sama-sama orang tua itu kebanyakan yang menggunakan 45 macam rontal yang ada di Bali. Baik, Bapak. Sementara rontal itu kebanyakan itu namanya nama-nama dari Bali, bukan dari India. Nah, yang jadi baik, Bapak, karena waktu kita sangat singkat sekali ya. Baik, kita akan bahas ini sedikit tentang ini bagaimana perayaan Saraswati di beberapa tempat dan mungkin di beberapa negara ini berbeda-beda tentunya. Ya, yang pertama saya sederhana sekali. Jadi memang banyak pertanyaan seperti ini, Pak. Jadi agama Hindu itu bukan agama doktrin, itu yang pertama saya sampaikan. Jadi bukan dia agama doktrin, jadi dia tidak bisa tidak bisa begitu. Karena agama Hindu adalah agama yang fleksibel. Agama Hindu adalah agama yang sangat memberikan kebebasan bagi semua masyarakat untuk melaksanakannya tanpa dia meninggalkan esensi yang ada. Di India ada dia memiliki hari suci perayaan Saraswati, galungan pun ada. Kemudian bagaimana kalau di Bali? Ketika di Bali dia sudah mengalami sinkretisme budaya, dia mengalami yang disebut sebagai akulturasi budaya. Kalau lihat sejarah panjang agama Hindu, kita akan siap bahwa begitu hebatnya leluhur-leluhur kita itu sehingga kita dipadukan seperti ini. Bayangkan ketika zaman dulu pra-Majapahit, kalau kita bayangkan pra-Majapahit itu sinkretisme Siwa Buddha, yang mana Siwa Buddha di India itu mengalami konflik dan sebagainya, tapi di Nusantara kita justru Siwa Buddha menjadi satu kesatuan. Ini yang justru bukan menjadi kelemahan, justru menjadi kelebihan bahwa Hindu itu memang bisa diterima di mana saja.
Terkait masalah lontar itu adalah merupakan implementasi daripada Weda. Apakah kita mempelajari lontar, apakah tidak mempelajari Weda? Sebetulnya itu memang secara ikonografi ataupun bagian daripada Weda itu memang tidak ada lontar, tapi ini menjadi teologi lokal. Teologi lokal yang diakui dan diyakini oleh masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan ingat, dalam lontar itu nilai-nilai agama, value agama Hindu ada di dalamnya. Jangan kita menjadi serta-merta justru anti dan sebagainya. Kita justru bersyukur kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Pak mencari Weda? Di mana mencari Weda? Gampang. Sekarang mencari Weda seperti memiliki kitab suci mudah sekali sekarang. 20.000 sudah bisa Bhagavad Gita, Sarasa Mucaya, Mandawun Dharma Sastra, Rigveda, Yajurveda, semuanya gampang. Kok banyak sekali Hindu punya kitab suci? Ini disyukuri. Karena apa? Jelas dikatakan dalam kitab Weda bahwa semakin manusia itu lahir bukan satu yoni, manusia lahir banyak yoninya. Yoni saya mungkin cocoknya Sarasa Mucaya, yoni beli mungkin yang lainnya. Jadi kekayaan ini justru menjadikan kita lebih bangga menjadi seorang agama Hindu dibandingkan kita memiliki satu kitab suci. Justru kita terdoktrin dan justru kita menjadi kaku sekali beragama. Ini hebatnya fleksibilitas daripada kita beragama. Wah, ini dia nih. Kalau serius lagi nih. Serius lagi nih ya. Hendra, ini kita ke Hendra aja ya biar agak adem dikit. Hendra, berarti nilai-nilai Saraswati bisa diajarkan melalui seni ya, sebagai seorang seniman ini. Lebih menyenangkan lagi ya mungkin ya? Bisa. Jadi contohnya begini, kalau misalnya nilai-nilai seni itu kita masukkan nilai pengetahuan, misalnya dalam Bhagavad Gita, disebutkan di sana kan ada semua yang kamu miliki harus kita laksanakan, Arjuna, kan begitu di dalam Bhagavad Gita. Arjuna langsung lihat saya ya, senang banget. Makanya siapa Arjuna itu? Yang baca Bhagavad Gita. Oh gitu. Makanya kalau mau disebut Arjuna, rajin-rajinlah baca Bhagavad Gita. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Nada Lama, ini kalian selamat merayakan Hari Raya Saraswati ya. Ada proyek baru nggak sih kalian? Mungkin buat single? Rekaman aja belum. Iya, siapa tahu, makanya rekaman buat single ya. Oke, sukses ke depannya.